izin bertanya Ustadz Fajar, terima kasih atas materinya. Tadi kan disampaikan bahwa ada dua jenis karya jurnalistik ya, satu strike, yang kedua news feature kalau nggak salah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat cukup banyak media yang kemudian merilis investigasi atau reportase atau riset kayak narasi, terus tempo, terus kumparan plus dan lain-lain. Kalau itu masuknya kemana ya, Ustadz? Karena yang saya lihat hasil dari reportase ataupun investigasi tersebut cukup mendalam karena dibahas entah itu lewat video ataupun beberapa artikel yang saling berkaitan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh, sebetulnya tujuan dari jurnalisme itu apa ya, Sat? Karena kalau kita melihat misalnya ada satu kasus, anggaplah kemarin ketika perubahan kekuasaan di Afghanistan dari US ke kemudian diambil oleh Taliban, kan ya, semua media barat menyoroti hal tersebut, memframing kurang baik dengan sentimen negatif kepada Taliban sendiri. Namun di satu sisi juga tidak sedikit kayak media besar yang cenderung kepada Islam. Kita ambil contoh misal Al Jazeera cukup memberikan perbandingan yang layak gitu. Nah, jadi sebetulnya tujuan dari jurnalisme itu apakah untuk membuka fakta selebar-lebarnya atau ya itu untuk memberikan perbandingan sekaligus nilai objektivitas dari suatu fakta dan berita. Demikian, terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih Mas Zaki Karim. Kelihatan sekali bahwa Mas Zaki ini sering mengikuti produk-produk media. Tadi saya memberikan dua contoh yang sangat sederhana, sebenarnya tidak membatasi Mas Zaki bahwa berita itu seolah hanya dua itu saja. Tetapi saya tadi dalam konteks untuk supaya bisa mengetahui teman-teman, ada berita yang memang hard news atau yang dia ringkas sifatnya dan data-datanya bisa kita langsung serap dengan mudah. Ada tulisan-tulisan yang tadi dibungkus dengan kemasan-kemasan dengan gaya-gaya bahasa tertentu. Kalau dalam produk video audio visual berarti dia dibungkus dengan gambar-gambar yang istilahnya menonjolkan untuk mencoba untuk priming maupun untuk framing untuk menguatkan kisahnya, sehingga kita agak sulit mengurai mana hard news-nya, mana berita kerasnya, mana soft news-nya. Jadi betul bahwa produk-produk seperti investigasi itu adalah produk jurnalistik juga dan bahkan itu lebih mendalam. Biasanya setelah hard news masuknya ke in-depth, jadi berita yang lebih dalam lagi. Dari in-depth masuk lagi lebih ke dalamnya itu adalah investigasi. Jadi kalau investigasi dia tidak hanya berhenti pertanyaannya di 5W1H, tapi dia bisa membongkar apa yang terjadi di balik 5W1H. Misalnya kebijakan BBM misalnya. Tadi kita hanya bisa melihat bahwa berita BBM naik hari ini sekian, yang menaikkan mengumumkan siapa. Kalau investigasi atau in-depth, dia bahkan bisa membongkar kenapa BBM naik. Ternyata misalnya beban APBN-nya sudah sangat tidak kuat. Tapi ada juga misalnya mafia minyak yang bermain. Nah, kalau sudah investigasi itu memang sangat menarik, dan produk-produknya Tempo itu memang patut kita akui termasuk salah satu produk-produk yang investigasi yang layak dibaca, karena mereka bukan hanya punya jaringan yang kuat, mereka bahkan punya narasumber-narasumber yang ada di lingkaran dalam, meskipun tidak diberitahukan siapa identitasnya, tetapi karena kredibilitas medianya kita sudah percaya bahwa media tersebut memiliki orang-orang dalam yang kerap menjadi whistleblower istilahnya, atau informan kunci dalam setiap peristiwa. Kemudian tadi yang kedua dalam hal tujuan media ini apa? Tentu saja kalau dalam diktat-diktat kuliah jurnalistik, tujuan jurnalistik adalah untuk mencapai objektivitas dan mengejar kebenaran. Itu ada dogma 9 ayat jurnalisme Tom Rosenthal. Itu salah satu buku rujukannya para jurnalis dan para mahasiswa di bidang jurnalisme. Itu salah satu paling pertamanya adalah menggapai objektivitas. Kita pengen kebenaran. Nah, persoalannya ketika bicara kebenaran, masing-masing punya versi kebenarannya sendiri-sendiri. Tadi Mas Ahmad Zaki Karim sudah menyampaikan dalam satu isu, contohnya isu dalam soal pergeseran kekuasaan di Afghanistan, itu BBC pasti punya kebenaran versinya sendiri.
Al Jazeera kemudian punya kebenaran versinya sendiri, masing-masing media punya sendiri. Jadi disinilah akhirnya kita sebagai pembaca, kita sebagai penonton yang harus menguatkan literasi media kita untuk memahami. Salah satu literasi media toolsnya adalah dengan memahami jurnalisme, sehingga tadi kita bisa menyarikan, oh dalam isu ini tuh sebenarnya fakta-fakta kerasnya tuh ini. Tapi kalau bungkusan-bungkusannya atau kemasan-kemasannya ini. Jadi mana yang bisa kita serap, mana yang bisa kita tinggalkan gitu. Ini barangkali tools yang bisa kita gunakan Mas Zaki dalam melihat sejumlah peristiwa dari berbagai macam outlet media dari luar maupun nasional, internasional maupun nasional, maupun dari terhadap isu apapun yang terjadi di belahan bumi. Terima kasih Mas Zaki Karim atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Kalau ada door prize, saya kasih door prize. Aman. Khair, insyaallah. Insyaallah, syukran Ustaz jawabannya. Mungkin dari Mas Zaki Karim, apakah sudah terjawab? Sudah cukup, mungkin bisa dilanjut dulu ke penanya yang lain. Baik, syukran. Ada pertanyaan dari kolom chat Ustaz dari Saudari Tri Handayani. Saya izin bacakan. Setuju banget Ustadz, hari ini membaca berita sangat melelahkan. Izin bertanya Ustadz, untuk menulis dengan struktur berita yang ideal, bagaimana seharusnya penulisan judul agar menarik orang untuk membacanya, dan judul tidak panjang lebar, sehingga matan berita bisa terbaca dari judulnya yang membuat orang akhirnya malas membaca. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini agak sulit karena memang tradisi atau budaya di media online hari ini memang mendorong orang untuk tadi hanya terpaku kepada judulnya saja. Karena kan orang hari ini kan didorong untuk semakin cepat kan, bertindak cepat, geser cepat gitu. Dan tradisi cepat-cepat ini membuat kita untuk malas akhirnya baca berita, cukup dengan sedikit kutipan dan judul saja sudah menarik. Sudah membuat orang untuk bergerak nge-share gitu. Dan itu adalah sebuah bencana dan kita harus pahami itu. Dan salah satu caranya adalah ya kita memang betul-betul mendalami isunya, kemudian membaca beritanya sampai tuntas. Persoalannya bagaimana kita membuat judul yang menarik. Ya, tadi sudah dicontohkan ya, misalnya kita bisa persoalan membuat judulnya tidak barangkali juga bukan persoalan yang mudah. Saya harus akui itu. Dalam membuat tulisan, kadang-kadang sering sudah buat tulisan, judulnya dikasih judul apa gitu ya. Saya kira ini juga dialami oleh beberapa penulis-penulis yang sudah cukup lumayan lama menulis. Itu membuat judul itu memang kadang hal yang paling sulit, makanya sering diakhirkan gitu dalam membuat judul. Karena ini ada sisi kreativitasnya, ada sisi sense masing-masing orang berbeda-beda. Kemudian pengalaman juga, jam terbang juga menunjukkan orang yang bisa bikin judul baik bisa orang yang punya pengalaman panjang bisa menulis judul lebih baik. Nah, ada mungkin trik-trik dasar bagaimana misalnya menulis judul dengan baik. Salah satu contohnya adalah yang memang perlu kita biasakan adalah nggak perlu bikin judul panjang-panjang karena bahasanya ya agak terlalu dalam tanda kutip bahasa teman-teman ya agak sedikit kampungan lah kalau bikin judul terlalu panjang bahkan isinya. Salah satu contoh judul-judul yang kampungan, kalau mungkin teman-teman baca judul-judul beritanya sore nih, saya nyebut produk Tribun News misalnya. Coba teman-teman baca berita Tribun News. Itu teman-teman udah nggak usah baca isi beritanya, teman-teman baca judul aja itu udah tahu, udah seolah-olah udah baca seluruh artikelnya karena sisanya yang lain-lainnya cuma tambahan-tambahan. Jadi judul Tribun News itu memang bikin judul panjang-panjang. Cuman dengan model seperti itu, Tribun News itu salah satu media online yang kliknya paling pertama dan cukup bertahan sangat lama. Tribun News itu memang dari sisi karena media ini berjalin erat dengan kapitalisme, maka media harus mencari untung. Nah, bagaimana cara mencari untung? Akhirnya standar-standar baku dalam ilmu jurnalistik pun sering ditinggalkan. Maka muncullah produk-produk seperti ini, seperti Tribun News yang beritanya mohon maaf agak remeh gitu ya, sensasional, bombastis gitu model-model beritanya. Kadang-kadang kacangan banget lah gitu. Tapi sering diklik orang karena memang dituntut untuk mencari untung. Model-model seperti inilah yang sebenarnya harus kita tinggalkan. Jadi kalau melihat bagaimana berita yang ideal, tidak seperti Tribun News lah, kurang lebih gitu. Tapi kalau bicara soal untung dan profit, Tribun News sangat untung karena dia nomor 1 sampai sekarang merajai media online. Karena tadi beritanya dibuat banyak, dipecah-pecah. Kadang-kadang satu berita, satu isu
beritanya itu aja tapi jadi 3 judul gitu. Cuman paragraf pertama jadi judul di satu berita, paragraf kedua jadi judul kedua, dan itu sangat melelahkan sekali lah, melelahkan sekali buat kita para pembaca berita. Demikian, ada beberapa trik-trik lain, tapi barangkali bisa diperpanjang di misalnya nanti Mas Rashid dan teman-teman Karib bisa mengundang para penulis-penulis untuk lebih detail bagaimana cara membuat berita, cara membuat tulisan feature. Karena meskipun sekarang era digital, era audiovisual, tetap saja audiovisual itu butuh narasi ya. Mereka butuh naskah. Teman-teman yang kerja di audiovisual tuh, teman-teman yang tampil di layar tuh tetap butuh panduan naskah untuk dibaca, untuk menjadi kerangka atau bahan utama atau tulang-tulangnya menjadi konten. Sehingga tetap saja kegiatan tulis-menulis ini menjadi sebuah kegiatan yang tidak bisa kita remehkan dan kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab, Mas Rashid. Insyaallah demikian jawabannya untuk Saudari Tri Handayani. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi Ustaz, tapi mungkin boleh. Karena satu lagi boleh. Satu lagi boleh ya. Dari Saudari Irianti Dewi Ustaz. Bismillah. Cover both side, apakah masih menjadi pertimbangan penulisan berita? Bagaimana dengan jargon the bad news is the good news, Ustaz? Ya, oke. Cover both side tentu saja menjadi salah satu tulang punggung pembuatan berita. Setiap media diwajibkan. Ini sudah menjadi kode etik jurnalistik artinya. Ini dalam setiap profesi apapun itu kan biasanya ada kode etiknya. Dan orang yang menjalankan profesi sesuai kode etiknya itu adalah yang benar. Meskipun praktek hari ini kita jarang sekali melihat produk jurnalistik yang melakukan cover both side. Cover both side itu buat teman-teman yang belum tahu, jadi misalkan ada satu isu, misalnya soal kenaikan BBM. Media tersebut meliput pemerintah Jokowi yang kesusahan mengelola negara sehingga harus menaikkan BBM, tapi di satu sisi juga media tersebut meliput para mahasiswa, para buruh-buruh yang keberatan dengan kenaikan BBM. Nah, itu contohnya cover both side. Jadi dari dua sisi pemerintah yang kenapa kebijakannya harus dinaikkan BBM itu dikasih alasannya, tapi keberatan dari pihak masyarakat yang mengalami dampak akibat kenaikan BBM tersebut juga diliput dengan jumlah dan muatan yang cukup berimbang. Nah, itu contohnya adalah cover both side. Hari ini memang media-media agak jarang melakukan cover both side, tapi itu tetap menjadi salah satu tulang punggung, dan ada beberapa media-media kok akan terus dicari lah. Media-media yang melakukan cover both side itu pasti akan dicari oleh para pembacanya, karena media cover both side itulah yang merupakan praktek jurnalistik yang ideal. Dan kemudian apakah itu bertentangan dengan konsep the bad news is a good news? Bahwa memang di teori jurnalistik ada gium yang disebut berita yang buruk adalah berita yang baik. Maksudnya the bad news yang di sini dimaksud adalah misalnya berita orang tentang celaka, berita musibah, kemudian tragedi lah. Tragedi itu adalah berita yang baik. Setiap outlet media itu pasti mengejar bad news. Bad news itu tadi bukan berita yang jelek ya, maksudnya adalah tragedi. Dari setiap tragedi itu pasti ada nilai berita yang sangat tinggi karena tragedi itu sangat lekat dengan emosi orang. Bencana alam itu bad news. Bencana di Cianjur, orang sekarang hari ini TV, kalau teman-teman, saya masih agak sering nonton TV ya, saya karena melihat produk-produk berita itu masih ditayangkan terus secara live evakuasi karena mencari, katanya ada angkot terkubur di dalam reruntuhan itu bersama penumpangnya belum ketemu. Nah, itu proses evakuasinya itu disiarkan secara live oleh beberapa outlet media. Itu adalah salah satu contoh bad news is a good news. Jadi bukan bad news itu berita yang buruk atau produk berita yang jelek, tetapi tragedi itu adalah berita yang baik. Dan persoalan bad news ini bisa berbeda antara satu media dengan media yang lain, tergantung dari sudut pandang, tergantung dari kepentingan pemiliknya, tergantung dari framing redakturnya, dan lain sebagainya. Demikian mungkin Mas Rashid, semoga menjawab. Buat teman-teman barangkali yang belum berkesempatan bisa diaktifkan di grup WhatsApp, barangkali mungkin masih ada yang bertanya. Kalau tidak, alhamdulillah saya bisa langsung OTW ini ke bandara. Jazakallah khair Mas Rashid dan teman-teman sekalian, mohon maaf kalau dalam proses kegiatan kelas hari ini kurang lancar.